Nah, apabila proses ini terganggu, misalnya ginjal saya lagi capek, air yang seharusnya terbuang itu tidak terbuang. Kalau dia tidak dikeluarkan, dia akan tetap berada di dalam tubuh dan menimbulkan pembengkakan. Karena meridian ginjal melewati kaki, biasanya air akan menumpuk di area kaki. Jadi kenapa ibu hamil itu biasanya kakinya suka bengkak. Ini bukan mbah dukun ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini tengkorak kepala. Dan kalau kita raba gitu kan kayak rata aja semua gitu. Tetapi sesungguhnya kalau kalian lihat di sini, kepala kita itu terdiri dari beberapa bagian tulang. Ini tidak jadi satu. Jadi beberapa bagian tulang. Nah, pada saat tulang satu, tulang dua bertemu, ini membentuk persendian. Jadi di kepala kita ada persendian, tetapi itu disebut dengan sendi palsu. Nunggu matahari terbit di musim hujan, mendung menjadi teman, ada juga keindahannya. Jadi pada saat melakukan twisting, kita lakukan hanya untuk upper body. Jangan sampai perutnya terasa ikut ketarik. Baik itu di posisi duduk ataupun berbaring. Jadi kalau berbaring, kita gunakan guling, blok atau bantal sebagai tumpuan bagi lutut. Jadi kalau misalnya di kelas kita melakukan latihan hatha misalnya nih, untuk kelas umum ada ibu hamil. Jadi pada saat melakukan twisting, kita ingatkan ibu hamil memuntirnya cukup segini. Yang lain silakan kalau mau lebih dalam, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, ibu hamil terutama saat kehamilan sudah cukup besar tidak boleh melakukan deep back bend. Saya kasih sedikit gambar ya. Jadi ini tulang belakang. Pada saat kehamilan bertambah besar, tulang belakang ini akan berusaha menyesuaikan, karena kan perut akan menarik bobot kita ke depan. Nah, ini lengkungan pada tulang belakang itu akan menjadi lebih deep pada area lumbar. Jadi dia overlordosis. Semakin besar kehamilan, lengkungannya akan semakin dalam. Jadi pada saat melakukan back bend, kita menghindari memberikan terlalu banyak back bend di sini. Jadi tentu pose seperti camel itu tidak akan dilakukan. Saat kehamilan sudah semakin besar, sebaiknya tidak berbaring terlentang penuh tanpa alas sama sekali, tanpa bantalan, Karena gravitasi itu kan menarik tubuh kita ke bawah. Jadi posisi rahim itu juga akan ketarik ke bawah. Jadi biasanya ibu hamil kalau mau berbaring terlentang, kita berikan support di punggungnya. Bantal, guling, blok. Jadi sawasana untuk ibu hamil tidak dilakukan di berbaring terlentang penuh. Disebutin aja satu-satu kan, logam, kayu, tanah. Ginjal itu adalah elemennya air. Air. Jadi artinya fungsi dari ginjal itu adalah maintain jumlah air di dalam tubuh. Menyerap air, membuang air yang sudah tidak diperlukan. Nah, apabila proses ini terganggu, misalnya ginjal saya lagi capek, air yang seharusnya terbuang itu tidak terbuang. Kalau dia tidak dikeluarkan, dia akan tetap berada di dalam tubuh dan menimbulkan pembengkakan. Karena meridian ginjal melewati kaki, biasanya air akan menumpuk di area kaki. Jadi kenapa ibu hamil itu biasanya kakinya suka bengkak.
Dalam setiap tarikan nafas, rasakan cinta kasih semesta memenuhi seluruh ruang di dalam diri. Dalam setiap hembusan nafas, rasakan cinta kasih memenuhi diri, terpancar keluar, mengalirkan rasa syukur atas kepercayaan, atas sebuah kehidupan yang dipercayakan kepada Anda untuk bertumbuh di dalam diri. Dalam setiap tarikan nafas, mengalirkan lebih banyak rasa cinta kasih dan penerimaan. Dalam setiap hembusan nafas, memancarkan rasa cinta kasih, rasa syukur. Menyadari segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitar Anda. Secara perlahan, silahkan mulai membuka mata. Apabila kaki terasa cukup pegal setelah kita bersila beberapa lama, silakan luruskan. Kalau rasanya masih cukup nyaman, silakan tetap di posisi bersila. Saya contohkan terlebih dahulu. Berikut ini kita akan melakukan pranayama yang disebut dengan Bhramari Pranayama atau Humming Bee. Pada saat menarik nafas dan menghembuskan nafas, keduanya kita lakukan melalui hidung. Tetapi pada saat menghembuskan nafas, kita akan mengeluarkan suara seperti dengungan. Dan kita akan mengkombinasikan dengan menutup telinga. Jadi pada saat kita menarik nafas, kita membiarkan telinga terbuka, jari tangan telunjuk diletakkan pada katup telinga tanpa menekan. Di sini kita akan menarik nafas panjang dan kemudian pada saat menghembuskan nafas, telunjuk kita gunakan untuk menutup lubang telinga. Jadi katupnya kita tekan untuk menutup dan kita keluarkan suara seperti itu, sembari mengeluarkan nafas melalui hidung. Meridian kandung kemih membantu sirkulasi cairan untuk membuang cairan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Dan karena tekanan dari besarnya kehamilan itu akan menekan ke area kandung kemih, menyebabkan ibu hamil akan lebih sering untuk buang air kecil. Jadi kita lakukan pose untuk kandung kemih untuk menjaga supaya energi kandung kemih itu tetap terjaga. Kaki kanan lipat. Seperti tadi, boleh buka kakinya sedikit lebih lebar ke arah luar. Dan condongkan badan ke depan, temukan ruang yang sesuai, yang terasa tidak menekan perut pada saat mencondongkan ke depan. Tergantung seberapa besar kehamilan Anda, sesuaikan tingginya badan dan topang dengan guling. Gunakan guling untuk bertumpu, baik itu di bawah siku ataupun menopang dada atau dagu. Mengangkat kembali tubuh ke posisi tegak. Kita diam dulu sebentar di posisi ini. Tekuk lutut kiri. Bawa pandangan pada tangan kiri. Tarik nafas panjang. Turunkan siku pada paha kiri. Bawa tangan kanan ke atas. Sesuaikan pandangan. Atur nafas. Kemudian silakan raih bloknya, letakkan di depan kaki kiri. Gunakan di level paling tinggi, luruskan kaki kiri. Biarkan kaki kiri sedikit lebih lurus, rasakan
Kedua kaki masih menjejak dengan baik. Dada masih menghadap ke depan. Kalau nyaman boleh pandang ke atas, kalau tidak temukan sudut yang terasa lebih sesuai. Letakkan tangan kanan pada pinggang. Tekuk kembali lutut kiri. Tangan bertumpu di paha, angkat. Atur nafas. Ingat, kalau lututnya sudah lewat dari pergelangan, bebannya akan lari ke lutut. Buka kaki lebih lebar atau angkat tubuh lebih tinggi. Luruskan terlebih dahulu. Kita akan rentangkan kedua lengan. Aktifkan. Tekuk lutut kanan. Oke, sebelum baca yang di buku, saya bercerita aja dulu ya. Untuk menemukan ide dari fascia ini pada saat membahas anatomi, salah satu tantangannya adalah kadang kita hanya melihat gambar. Yang kedua, menggunakan daya imajinasi kita untuk mencoba memahami gitu apa yang dijelaskan, sementara kita tidak bisa melihat yang sebenarnya di dalam tubuh. Jadi kenapa saya suka menggunakan analogi biasanya. Jadi yang pertama, yang perlu kita pahami tubuh. Kalau kita raba dari luar, ini kulit gitu kan. Kemudian kalau dibuka lebih jauh ke dalam, itu bagian yang paling dalam itu disebut tulang gitu kan biasanya. Jadi yang paling luar itu kulit, yang paling dalam itu tulang. Dan kalau dari sudut pandang TCM ini sedikit keluar dari jalur anatomi. Dari luar ke dalam itu biasanya juga berhubungan dengan letak organnya. Jadi yang paling luar itu dikontrol oleh paru-paru, kulit. Yang paling dalam itu dikontrol oleh ginjal, tulang. Jadi biasanya seperti itu. Isu yang berhubungan dengan kulit itu ke paru-paru, tulang itu ke ginjal biasanya. Dan di antara kulit dan tulang ini diisi oleh otot, kita sebutnya ya. Selain otot, kira-kira ada apa lagi di bawah kulit sebelum tulang? Kalian yang sudah ikut TT 1, 2 mungkin punya sedikit gambaran. Pembuluh darah, apalagi? Listrik. Lagi? Apa kira-kira selain otot ada pembuluh darah, selain jadi di antara kulit dan tulang itu ada otot, ada pembuluh darah, apalagi secara fisik? Lemak. Ada lemak, ada saraf, ada organ, jangan dilupakan. Jadi kalau kemasan paling luar itu adalah kulit, sementara bagian yang paling dalam itu adalah tulang, dan di antara kulit dan tulang itu ada beragam hal di sana. Dan oke, saya bercerita dengan gambar ya supaya lebih mudah melihatnya. Ini ya. Jadi ini bagian paling luar, sementara ini tulang, itu bagian yang paling dalam. Dan kalau kita lihat di antaranya, kalau dilihat dari luar kan kita hanya melihat muscle kan, yang mengcover organ dalam itu ada di dalamnya. Termasuk di situ pembuluh darah dan saraf. Dan di sini kalau kita lihat bagian yang paling dalam, ini tulang. Jadi tubuh kita terdiri dari 200-an lebih tulang yang membentuk sekitar 300-an lebih persendian. Dan kalau teman-teman lihat di sini, joint atau persendian itu terbentuk pada saat bertemunya dua buah tulang atau mungkin kadang lebih. Jadi itu akan membentuk sebuah persendian. Dan kalau kita lihat ini tulang paha ya, paha bertemu dengan tulang tibia dan fibula di bawahnya, ini membentuk sendi lutut. Dan kalau kalian lihat sendiri, tulang atas dan bawah itu kan terpisah, tidak menyatu, termasuk semuanya di sini. Jadi persendian itu terbentuk pada saat dua tulang atau lebih ini bertemu. Dan kalau kita sebutkan jenis-jenis persendian gitu kan, di sini persendian kalau kita lihat ada ini tulang panggul bertemu, di sini ada area kemaluan. Kemudian
Di sini ada persendian. Kemudian di kepala, tengkorak kepala ini juga terdiri dari beberapa lempengan tulang, termasuk panggul kita. Kalau kita bicara mengenai persendian, itu ada 2 jenis persendian. Yang satu disebut dengan sendi palsu, yang satu disebut dengan sendi asli sebenarnya atau true joints. Jadi sendi palsu, sendi pertemuan antara 2 tulang. Pak, boleh tolong ambil tengkorak kepalaku, Pak? Bisa ya. Kepalanya bisa. Ini bukan Mbah Dukun ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini tengkorak kepala. Dan kalau kita raba gitu kan kayak rata aja semua gitu. Tetapi sesungguhnya kalau kalian lihat di sini, kepala kita itu terdiri dari beberapa bagian tulang. Ini tidak jadi satu. Jadi beberapa bagian tulang. Nah, pada saat tulang 1, tulang 2 bertemu, ini membentuk persendian. Jadi di kepala kita ada persendian, tetapi itu disebut dengan sendi palsu. Hitam putih terbang di sekitar, melihat dia menari, hatiku terpatri. Pasang merpati bercumbu di balik awan, kemudian dia turun menukik, sujud syukur padanya.